Warahmatullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah. Baru selesai apa udah dari tadi? Sesi 4. Ada 5 menitan, Pak. Berarti saya nggak telat ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Om Misbah Soalnya tidak. kalau langsung masuk aja takutnya masih Zoom-nya dari pagi ini kan linknya. Betul. Beda-beda, Pak. Oh beda. Ya. Ya. Ini sekarang giliran siapa ini? Tanya Esther ya. Iya, Pak Dokter Misbah. Sekarang Iya. giliran saya Esther. Hmm. Baik, saya akan Tampilkan Mas share. Esther. Baik, siap. Siap, Pak. Oke, baik. Akan saya mulai. Selamat sore, Bapak Dokter Misbah MPD dan rekan-rekan yang saya hormati. Sore, Esther. Perkenalkan, nama saya adalah Esther Suryani Banjarnahor. Dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Penelitian dan Penulisan Kualitatif, Implementasi dan Implikasinya dalam Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, saya akan membuka presentasi ini dengan sebuah kutipan dari Max van Manen, seorang tokoh dalam penelitian fenomenologis. Beliau berkata, penelitian kualitatif adalah upaya memahami makna kehidupan manusia dalam konteks pengalaman yang nyata. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran bahasa Inggris, kita tidak hanya berfokus pada nilai dan hasil, tetapi juga pada pengalaman, pemaknaan, dan refleksi. Topik ini sangat relevan karena pendekatan kualitatif menawarkan cara pandang yang lebih dalam terhadap praktik pendidikan. Lalu seperti yang juga dikatakan oleh Michael Crotty, cara kita memahami dunia menentukan cara kita melakukan penelitian. Dengan memahami filosofi di balik metode kualitatif, kita bisa lebih bijak dalam mengimplementasikannya, baik dalam pengajaran, evaluasi, maupun pengembangan kurikulum. Lalu menurut Paulo Freire, pendidikan harus membebaskan, bukan mengendalikan. Penelitian kualitatif sejalan dengan semangat ini, karena ia memberi ruang bagi siswa dan guru untuk menyuarakan perspektif mereka. Maka itu dalam presentasi ini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama adalah pengertian dan landasan filosofi penelitian dan penulisan kualitatif. Lalu yang kedua implementasinya dalam pendidikan bahasa Inggris, serta implikasinya bagi guru, siswa, dan pengembang pendidikan itu sendiri. Oke, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu definisi penelitian kualitatif. Secara filosofi, penelitian kualitatif berakar pada pandangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis tertentu yang berbeda dari pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bukan hanya metode teknis, tetapi juga mencerminkan cara berpikir dan memahami realitas secara mendalam dan subjektif. Ontologi hakikat realitas. Dalam penelitian kualitatif, realitas dianggap bersifat majemuk, dinamis, dan konstruktif. Artinya tidak ada satu kebenaran tunggal yang objektif. Realitas dibentuk oleh pengalaman, nilai, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok. Ada lagi epistemologi, hakikat pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui interaksi antara peneliti dan partisipan. Peneliti tidak bersifat netral atau terpisah dari objek penelitian, melainkan terlibat aktif dalam menggali dan menafsirkan makna yang muncul.
Yang ketiga adalah aksiologi, nilai dalam penelitian. Penelitian kualitatif mengakui bahwa nilai-nilai peneliti mempengaruhi proses dan hasil penelitian. Nilai-nilai budaya, sosial, dan personal menjadi bagian dari proses penelitian. Lalu definisi penulisan kualitatif. Penulisan kualitatif secara filosofis tidak hanya dipandang sebagai penyampaian data, tetapi merupakan proses konstruksi makna yang berpijak pada filsafat konstruktivisme, interpretivisme, dan humanisme. Dalam konteks ini, penulisan bukan bersifat objek netral, melainkan reflektif, naratif, dan berpusat pada pengalaman manusia yang diteliti. Ontologi, penulisan kualitatif. Penulisan kualitatif menggambarkan realitas yang bersifat plural dan kontekstual. Oleh karena itu, tulisan tidak berupaya menyimpulkan satu kebenaran tunggal, melainkan menghadirkan beragam perspektif yang hidup dalam subjek penelitian. Epistemologi penulisan kualitatif. Pengetahuan yang ditulis dalam penelitian kualitatif adalah hasil interaksi antara peneliti dan partisipan. Penulisan menjadi ruang untuk menginterpretasikan makna subjektif yang diperoleh dari dialog, pengalaman, dan refleksi mendalam. Oleh sebab itu, gaya penulisan kualitatif cenderung naratif, terbuka, dan interpretatif. Aksiologi penulisan kualitatif. Penulisan dalam pendekatan ini mengakui bahwa nilai-nilai, intuisi, dan empati peneliti sangat memengaruhi cara data disusun dan dianalisis. Penulisan kualitatif secara filosofis menempatkan peneliti sebagai subjek etis yang bertanggung jawab menyampaikan representasi yang adil dan bermakna terhadap pengalaman orang lain. Lalu ciri-ciri penelitian dan penulisan kualitatif. Berdasarkan ontologi atau hakikat realitas. Ciri-ciri yang pertama adalah mengakui bahwa realitas bersifat jamak, subjektif, dan kontekstual. Fokus pada makna subjektif dari pengalaman manusia. Memandang bahwa fenomena sosial tidak bisa dipisahkan dari konteksnya, budaya, tempat, dan waktu. Lalu berdasarkan epistemologi, hakikat pengetahuan, pengetahuan diperoleh melalui interaksi aktif antara peneliti dan subjek, bukan dari jarak atau melalui instrumen kuantitatif semata. Yang kedua, penulisan hasil penelitian bersifat naratif, interpretatif, dan reflektif, bukan deskriptif statistik. Yang ketiga, subjektivitas peneliti diakui sebagai bagian dari proses ilmiah, bukan dianggap sebagai gangguan. Lalu, ciri yang ketiga berdasarkan aksiologi, nilai, dan etika. Penelitian dan penulisan kualitatif tidak bebas nilai. Peneliti membawa nilai-nilai empati, etika, dan keterlibatan sosial dalam prosesnya. Ada tanggung jawab moral untuk menghadirkan suara mereka yang sering terpinggirkan dalam sistem pendidikan. Penelitian bertujuan memahami sekaligus memberdayakan subjek penelitian, yaitu guru dan siswa, bukan sekedar mendokumentasikan realitas. Sekarang, implementasi penelitian dan penulisan kualitatif dalam pendidikan bahasa Inggris. Ada 4, ada observasi kelas. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap interaksi guru dan siswa selama proses pembelajaran bahasa Inggris. Fokusnya dapat mencangkup strategi mengajar grammar atau speaking, respon siswa terhadap penggunaan media seperti video, lagu, atau role play, interaksi verbal dan nonverbal dalam penggunaan bahasa. Lalu analisis dokumen, menganalisis silabus, RPP, hasil karya siswa seperti karangan bahasa Inggris atau
refleksi belajar untuk memahami pendekatan pembelajaran yang digunakan. Ada lagi wawancara mendalam. Menggali pengalaman siswa atau guru terkait kesulitan dalam memahami teks bahasa Inggris, persepsi terhadap metode pembelajaran, misalkan CLT, Communicative Language Teaching, sikap dan motivasi belajar bahasa asing. Studi kasus dapat mengambil satu kelas, siswa atau guru sebagai fokus utamanya. Misalkan studi kasus siswa introvert dalam pembelajaran speaking, atau studi kasus penggunaan media sosial dalam meningkatkan writing skill siswa SMA. Lanjut ke implikasi penelitian kualitatif. Ada dua, implikasi terhadap guru dan implikasi terhadap kurikulum. Implikasi terhadap guru ada 4 aspek. Yang pertama adalah pemahaman konseptual. Penjelasannya, guru menjadi lebih peka terhadap konteks sosial, budaya, dan psikologis siswa dalam belajar bahasa Inggris. Aspek yang kedua adalah refleksi dan perbaikan diri. Penelitian kualitatif mendorong guru untuk merenungkan praktik mengajarnya sendiri, sehingga terjadi perbaikan metode dan pendekatan. Lalu ada pendekatan humanistik, guru belajar memandang siswa bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek aktif dengan pengalaman dan emosi. Kreativitas dalam pengajaran. Penemuan dari penelitian kualitatif dapat menginspirasi guru untuk menggunakan media, metode, dan strategi baru secara kontekstual. Lalu implikasi terhadap kurikulum. Ada aspek desain kurikulum kontekstual. Kurikulum sebaiknya disusun berdasarkan hasil temuan lapangan sehingga lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Aspek fleksibilitas materi dan strategi. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa tidak semua kelas cocok dengan satu metode, sehingga kurikulum perlu akomodatif dan adaptif. Integrasi budaya dan identitas lokal. Penelitian kualitatif sering menemukan bahwa integritas nilai lokal sangat penting dalam pembelajaran bahasa asing. Ini mendorong kurikulum untuk tidak bersifat asing atau kaku. Kurikulum berbasis masalah dan proyek. Hasil temuan lapangan dapat mengarahkan penyusunan kurikulum yang berbasis pengalaman nyata dan pemecahan masalah. Problem-based learning. Kesimpulannya, penelitian dan penulisan kualitatif memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dinamika pembelajaran bahasa Inggris secara mendalam, kontekstual, dan humanistik. Melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, penelitian ini tidak hanya menggali realitas yang kompleks dan subjektif dalam kelas, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan nilai, interpretasi, dan makna yang dibangun oleh siswa, guru, dan peneliti. Dengan demikian, penelitian kualitatif bukan sekedar metode ilmiah, melainkan juga pendekatan filosofi yang menempatkan manusia sebagai pusat proses pembelajaran. Diharapkan ke depan, pendekatan ini semakin diperluas dan dikembangkan dalam pendidikan bahasa Inggris guna menciptakan pembelajaran yang berdaya ubah dan inklusif. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian dan penulisan kualitatif, implementasi dan implikasinya dalam pendidikan bahasa Inggris. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, dipersilakan. Saya Miss. Miss Esther Oh ya, silakan Miss Nurlina. Miss Nurlina, ya. Nurlina. Pertanyaannya adalah, jelaskan implikasi filosofis dari subjektivitas dan refleksivitas dalam penulisan penelitian kualitatif di bidang pendidikan bahasa Inggris.
serta bagaimana hal ini mempengaruhi validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Itu saja pertanyaannya, Miss. Oke, ya, Thank you. terima kasih Miss Nurlina. Mungkin saya langsung jawab saja ya Bapak Ibu. Saya ulang kembali pertanyaan dari Miss Nurlina. Jelaskan implikasi filosofis dari subjektivitas dan refleksivitas dalam penulisan penelitian kualitatif di bidang pendidikan bahasa Inggris, serta bagaimana hal ini memengaruhi validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Baik, akan saya coba jawab pertanyaan dari Miss Nurlina. Subjektivitas merupakan aspek yang berkaitan dalam penelitian kualitatif, karena peneliti sebagai subjek turut membentuk proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Filosofinya ini merupakan pengakuan bahwa tidak ada pengetahuan yang benar-benar netral, dan bahwa peneliti membawa perspektif, nilai, dan pengalaman pribadi dalam penelitian. Oleh sebab itu, refleksivitas, kesadaran kritis terhadap posisi dan bias peneliti menjadi prasyarat penting untuk menjaga integritas penelitian. Dalam konteks penulisan penelitian pendidikan bahasa Inggris, implikasi filosofi ini menuntut peneliti untuk secara terbuka mengungkapkan bagaimana pengalaman, identitas, dan pandangan mereka mempengaruhi proses penelitian dan interpretasi data. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkaya analisis dengan mengakui kompleksitas realitas sosial yang diteliti. Dari sisi validitas dan kredibilitas, refleksivitas membantu memitigasi risiko bias yang tidak disadari dan memperkuat hasil peneliti dengan menyediakan konteks yang jelas bagi pembaca untuk menilai keandalan temuan. Dengan demikian, subjektivitas yang dikelola secara kritis justru menjadi sumber kekuatan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam menggali dimensi manusiawi pendidikan bahasa Inggris yang sering tersembunyi dalam data kuantitatif. Seperti itu, Miss Nurlina, bagaimana? Baik. Terima kasih untuk jawabannya, Miss Ya, Esther. Sudah cukup jelas. baik, terima kasih kembali, Miss Nurlina. Oke, dua pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir, saya persilakan Mr. Hen, Pak Toto Hendroyono, dipersilakan. Terima kasih Miss Esther atas penjelasannya mengenai penelitian kualitatif, sangat detail sekali ini ya. Ini coba yang saya tangkap tadi ya, dijelaskan bahwa penelitian kualitatif itu bersifat tadi refleksif, kemudian juga fleksibel dan majemuk ya, bahwa kebenaran itu juga bisa ditafsirkan dari beberapa penjelasan kualitatif. Pertanyaannya, ya, jelaskan pentingnya refleksivitas dalam penelitian kualitatif dan bagaimana hal ini mempengaruhi validitas penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggrisnya, khususnya di bidang kita ini. Terima kasih Miss Esther. Ya, baik, terima kasih lengkap. Pak Hen atas pertanyaannya. Akan saya ulang, pertanyaan dari Pak Hen adalah jelaskan pentingnya refleksivitas dalam penelitian kualitatif dan bagaimana hal ini memengaruhi validitas penelitian di bidang bahasa Inggris. Baik, akan saya coba menjawab. Silakan. Jadi refleksivitas adalah kesadaran kritis peneliti terhadap peran, posisi dalam proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, khususnya di bidang pendidikan bahasa Inggris, refleksivitas penting karena data yang dikumpulkan dan interpretasi yang dibuat tidak terlepas dari subjektivitas peneliti. Dengan melakukan refleksivitas, peneliti secara aktif mengidentifikasi dan mengelola yang mungkin memengaruhi analisis data dan kesimpulan. Hal ini meningkatkan validitas penelitian karena membuat proses penelitian lebih transparan dan akuntabel. Peneliti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang dan pandangan mereka memengaruhi pemahaman terhadap data, sehingga pembaca
dapat menilai keandalan hasil secara kritis. Lalu reflektivitas juga membantu membangun kepercayaan antara peneliti dan partisipan yang penting dalam konteks pendidikan bahasa Inggris yang kerap melibatkan hubungan interpersonal yang kompleks. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya, Pak Hen. Iya, terima Bagaimana? kasih. Jadi memang ada semacam kontradiksi ya. Tadi disampaikan adanya subjektivitas, makanya untuk mengurangi subjektivitas itu diadakan semacam refleksivitas ya untuk mengontrol yang seperti itu kah? Betul. Ya, seperti itu yang saya tangkap sih, Pak Hen. Mungkin nanti Pak Misbah bisa Bisa menjelaskan ya. menambahkan, menjelaskan yang lebih detail lagi. Terima kasih Miss Esther atas pencerahannya. Terima kasih kembali, Pak Hen. Baik, saya rasa 2 pertanyaan saja sudah cukup ya, Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan sedikit pantun. Pagi hari minum kopi, ditemani roti rasa kelapa. Ulang lagi. Ya, saya akan tutup presentasi ini dengan pantun. Pagi hari minum kopi, ditemani ditemani roti rasa kelapa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga ilmu kita makin bertambah. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Bapak Dr. Misbah. Pak Misbah, pantun dulu Pak Misbah. Belum nyiapin. Cakep Bu Esther. Bu Esther cakep. Apanya Pak pantunnya? Ya Bu Esthernya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, makasih Bu Esther. Pemaparannya ya tentang metode penelitian kualitatif dan implikasinya dalam pendidikan bahasa Inggris dari perspektif filsafat. Ya. Dan sesungguhnya ketika seorang melakukan penelitian itu dia sedang berfilsafat. Nah, penelitian kualitatif itu sendiri mengikuti filsafat ya, yang berasumsi bahwa hakikat sesuatu itu adalah jamak. Ya, bisa dilihat dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang. Maka ciri khas dari penelitian kualitatif itu tadi dia disampaikan adalah holistik. Jadi meneliti suatu objek, ya, penelitiannya dengan secara keseluruhan. Jadi ibarat misalnya meneliti sebuah pohon, gitu, pohon mangga misalnya, itu mulai dari akar-akarnya, kemudian batangnya, dahan, ranting, daun, sampai buahnya apa? Buahnya bagaimana? Ya, dari digali sedemikian rupa, ya, data yang terkait dengan fokus yang diteliti. Dan tuntutannya, ya, yang membedakan skripsi, tesis, dan disertasi itu tingkat kedalamannya. Kalau misalnya di skripsi itu pertanyaan penelitian itu 5 itu sudah dibolehkan. Kalau di tesis kualitatif tidak cukup dengan 5, lebih mendalam lagi. Ya, bisa 10 atau 20 ya. Satu rumusan masalahnya. Seperti ini misalnya ya. Contoh ya. Saya buka dulu filenya.
Ini contohnya. Instrumen penelitian manajemen perubahan dalam perspektif mutu lulusan. Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Bekasi, Jawa Barat. Ini rumusan masalah ini. Rumusan masalah nomor 1. Bagaimana peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Bekasi? Nah, secara teori ini mengambil teorinya Bednenus. Peran kepemimpinan itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini satu rumusan masalah, ya. Ini ibaratnya adalah fokus, ini subfokus. Nah, masing-masing subfokus itu ini pertanyaan penelitiannya. Ini 9, 4, yang kedua, yang ketiga 4, yang keempat ada 8, ada 7. 9 tambah 8, 17, tambah 7, 25. Satu rumusan masalah ada 25 pertanyaan wawancara. Ya. Sehingga ya diperoleh data yang banyak, yang mendalam. Dengan sendirinya itu juga yang membedakan halamannya. Halaman tesis sama disertasi itu bedanya karena banyaknya ini. Kemudian yang kedua, ya, kalau misalnya di skripsi itu informan 1 aja cukup, boleh memang cuma 1 guru bahasa Inggris. Tapi di tesis harus lebih dari itu. Di disertasi lebih lagi. Ini saya informannya ada 10. Jadi bisa jadi satu pertanyaan ini ditanyakan kepada 10 orang. Karena memang penelitian kualitatif, ciri khasnya yang kedua selain holistik tadi adalah rich data. Datanya harus kaya. Nah, itu tadi yang dibahas tentang subjektivitas. Nah, itu juga pentingnya subjektivitas di dalam penelitian kualitatif. Karena ada subjektivitas peneliti, itu memungkinkan untuk menggali informasi, menggali data sebanyak-banyaknya. Karena melihat ya, realitas itu adalah jamak. Itu post-positivisme. Kalau positivisme kan realitas itu adalah tunggal. Sehingga melihat realitas itu untuk mengumpulkan tentang realitas itu dibuatlah indikator dari realitas itu. Lalu dari indikator itu dibuatlah instrumen, ya, dibawa ke lapangan, dikumpulkan data, ya berdasarkan indikator itu aja gitu melihatnya. Tetapi kalau kualitatif, ya masing-masing punya kelebihan ya. Ya, kalau kualitatif itu data itu justru terbuka sekali dan bisa beragam peneliti karena data itu adalah perspektif informan. Kalau informannya banyak, ya bisa lebih banyak lagi datanya. Masing-masing kepala bisa berbeda.
Ada yang memang dilakukan oleh si A, tidak dilakukan oleh si B. Ada yang diketahui oleh si A, tidak diketahui oleh si B. Sehingga ketika nanti melakukan analisis, ya, di analisis itu kan ada namanya reduksi data, ya, itu bisa merangkum, ya, mereduksi, ya, banyak hal dari ini. Lalu kemudian tadi juga ditanyakan tentang reflektivitas, ya. Nah, itu ya penting juga dalam penelitian kualitatif. Nah, urgensinya diantaranya bisa meminimalkan bias, terutama kalau penelitian dilakukan di tempat sendiri, di sekolah sendiri. Ya. Tapi kalau dengan melakukan reflektivitas, ya, itu bisa mengurangi bias. Nah, kadang-kadang kalau penelitian di sekolah sendiri, itu tidak terungkap yang kurangnya. Bisa memang sengaja tidak mau menampilkan yang kurang, atau tidak kelihatan yang kurang, tidak terungkap. Ibarat orang duduk di kursi, dia tidak bisa melihat kekurangan kursi yang dia dudukin. Tapi coba dia jaga jarak dari kursi itu, ya berarti melihat sekolah yang lain gitu ya. Itu bisa kelihatan, bisa mengangkat kekurangan-kekurangannya. Kemudian dengan reflektif melakukan refleksi itu juga meningkatkan kredibilitas, ya, dengan mengakui dan mengatasi pengaruh peneliti. Reflektivitas dapat meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian. Reflektivitas juga mendorong transparansi dalam penelitian dengan mendokumentasikan bagaimana peneliti terlibat dalam proses penelitian dan bagaimana pengaruh mereka. Nah, itu tentang apa tadi yang didiskusikan. Nah, sedangkan di dalam penelitian kualitatif itu adalah pendekatan istilahnya. Ya, approach-nya itu ada, ya secara garis besar itu dua, yang umum itu dua, kualitatif dan kuantitatif. Lalu kemudian memang ada penelitian yang tidak bisa hanya dengan salah satu, kuali maupun kuanti saja. Maka dia menggunakan dua-dua pendekatan itu. Itu disebut dengan mix method. Nah, masing-masing pendekatan itu punya metode. Nah, ini saya stop dulu ya. Ada yang bocor, Gua ada durung peragat malah sampai jam 4. Hasana, bocor Hasana. Maybe host bisa unmute ya. Sudah. Lanjut Pak Misbah. Baik. Ini penelitian kualitatif menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai instrumen. Jadi penelitian kualitatif itu instrumen kuncinya adalah peneliti itu sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Jadi nggak bisa nitip, tolong nitip ini wawancara, tanyakan ke kepala sekolah. Nggak bisa. Jadi peneliti sendiri. Karena terkadang dalam wawancara itu ada pertanyaan yang dipahami oleh informan itu beda dengan apa yang kita mau.
Nah, itu peneliti sendiri yang tahu, kalau diwakilkan nggak tahu. Ketika jawabannya kok tidak sesuai, itu peneliti bisa mengulang atau memperjelas pertanyaannya. Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif, peneliti seyogianya memanfaatkan diri sebagai instrumen. Karena instrumen non-manusia sulit digunakan secara luas untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi indrawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh informan dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku, maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan informan. Ini kalau digedein bagaimana ini? Kalau begini. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Lebih Pak. jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Bergerak nggak? Pindah nggak ininya Tidak, slide-nya? Pak. Enggak. Tidak. Oh, berarti emang nggak bisa. Maksudnya, Pak? Ini Maksudnya udah saya bagaimana, Pak? pindah. Udah next belum pindah slide. nih, Pak. Tapi nggak pindah kan? Coba lagi, Pak. Sekali lagi, Pak. Dicoba. Oh, nggak pindah, Pak, slide-nya. Iya. Tidak bisa pindah ke lain hati kayaknya, Pak. Oke, memang kadang-kadang kalau udah jatuh cinta itu Dalam begitu. kondisi dibuka gede tadi, Pak, coba di Ctrl S, Pak. Nanti kan ada di play slide-nya, Pak. Kontrol S. Ya, S. tadi kondisinya kondisi udah dalam terbuka tadi. Nah, itu Ctrl S nanti dipilih aja yang mana. Oh, Jadi tampilannya tetap besar, Pak. Maksud saya begitu, Pak. Goto bukan? Ada pilihan goto dan cancel. Ya, goto itu, goto. Misalkan Bapak Nah, arahkan kemana slide-nya gitu. ada, sudah. Belum. Ya berarti nggak bisa, Pak. Masih sama slide-nya, Pak. Nanti kalau ketemu deh ajarin, Pak. Esther mungkin bisa mengajari, Esther. Esther C ya. Ada kan Esther C? Sehat, Pak, itu Esther C. Vitamin itu, Pak. Bagus itu ya, Esther C. Esther C saya kalau Mary C kurang sehat kayaknya, Pak. Nah, dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Sedangkan dalam tradisi kuantitatif, instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik. Biasanya kan angket ya. Sehingga tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan, imajinatif, dan fleksibilitas. Instrumen biasa dipakai sudah biasanya adalah angket. Definisi penelitian kualitatif menurut Strauss and Corbin adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuannya, Pal, tunggu ya, Pal, tunggu bentar lagi. Yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantitatifikasi. Nah, dalam hal penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, juga tentang fungsi organisasi. Dan seterusnya bisa banyak ya, kalau mau dicari pengertian penelitian kualitatif itu. Nah, kemudian tadi kualitatif itu apa? Namanya istilahnya dalam penelitian itu apa? Kualitatif itu apa? Pendekatan. Dari pendekatan. Datanya, Pak, ya. Nah, masing-masing pendekatan itu punya metode. Ini hanya sebagian ya. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif misalnya phenomenological research atau disebut dengan penelitian fenomenologi. Adalah suatu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data disertai observasi,
itu bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam hidupnya. Singkatnya, fenomenologi itu meneliti dan menggeluti sesuatu profesi atau pekerjaan itu udah lama sekali. Misalnya, dalam manajemen itu bisa meneliti orang yang punya pengalaman banyak. Jadi kepala sekolah atau kalau teman saya itu dulu meneliti Profesor Abdul Malik Fajar. Karena beliau itu pernah jadi guru SD, kemudian jadi dosen, terus jadi rektor, jadi menteri agama, lantas jadi menteri pendidikan. Nah, itu diteliti tentang ya pandangan-pandangan beliau, pengalaman-pengalaman beliau sebagai praktisi pendidikan mulai dari akar rumput sampai tingkat nasional. Ada juga namanya grounded theory, adalah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk menarik generalisasi tentang hal yang diamati secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan penelitian. Intinya namanya juga grounded theory, itu adalah penelitian yang berusaha untuk mendapatkan teori baru yang digali dari partisipan, yang digali dari informan, dari praktisi. Nah, ini ada teman saya itu meneliti tentang terorisme itu di Lamongan, ya, di apa desanya ya, yang di desa itu ada 2 orang pelaku bom bunuh diri di Bali, dan pesantrennya itu diteliti, ya, tindakan terorisme. Terorisme sendiri itu apa, penyebabnya apa, itu digali. Lalu dan dengan judul itu beliau dapat apa namanya, dana dari sponsor dari Amerika. Yang ketiga, etnografi kualitatif. Jadi meneliti tentang budaya, sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya, dan diyakini itu baik, benar, gitu. Nah, ini ada namanya Prof. Bejo Suyanto, itu meneliti budaya nelayan. Itu selama 18 bulan beliau ikut apa namanya, ikut juga Prof. Mohneri, dagang di pasar, atau studi kasus. Itu penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk eksplorasi secara aktivitas terhadap 1 orang atau lebih dalam orang konselor menangani anak yang itu secara mendalam cuma 1 orang, ya 2 lah sama penderita autisnya. Research adalah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan tentang sejarah, ya udah, intinya di sejarah itu kan nanti lapor atau sekelompok orang. Thank you, itu saja tambahan dari saya. Kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Pak, izin tanya Pak, biar nggak ngantuk saya juga Pak. Boleh.
Ya, tadi kan, tadi pagi dari Bu Esther. ya, tadi ini Topik kayak apa? Bapak jelaskan tadi Pak, memang kan target kita nanti kan membuat apa permasalahan tadi paling Ya, tidak kan ada saya mau tanyakan itu yang ya, pertama itu kan jawabannya kan jawaban terbuka Pak. Tadi betul. kalau yang Bapak Ya, sampaikan. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan itu kuesioner Pak. Kalau kuesioner itu kan jawabannya tertutup Pak ya, ada ya, pilihan-pilihan gitu ya. ya. Nanti ada teori atau pelajaran. Dua itu ada mata kuliah Ya, dulu Pak. metodologi di analisis data, dan setiap itu banyak tugas itu. Jadi semalam juga bagaimana menganalisis data, itu bikin itu Pak, saya tugasin bikin rumusan masalah, satu rumusan masalah, kebetulan analisis data kualitatif gitu ya judulnya, kemudian bikin pertanyaan penelitian dari rumusan masalah itu, ya, kemudian ditanyakan, yaitu bebas mau rumusan masalahnya apa, langsung wawancara, boleh sama temennya, boleh wawancara di sekolah dengan kepala sekolahnya atau guru bahasa Inggris yang lain boleh. Nah, kemudian Itu ada menganalisis. cara-caranya Pak ya? Ya, Cara-cara membuat pertanyaan itu ada Pak ya? betul. Oh, Ya, oke. sampai saya ada namanya probing. Probing itu pertanyaan untuk jadi udah dapat jawaban, tetapi jawabannya itu sebetulnya bukan itu gitu yang kita harapkan, atau mungkin karena informan tadi eh, salah memahami pertanyaan. Jadi itu ada teknik-teknik probing juga ada. Ada yang lain Pak, misalnya gitu. Kalau Yang tadi Pak, yang jawaban terbuka tadi Pak, itu kan ya, susah untuk jadikan standar Pak ya, karena kan masing-masing orang mempunyai pendapat dan pikiran beda-beda dalam satu ya. pertanyaan. Itu apakah ada juga caranya Pak nanti Kak untuk membuat suatu kesimpulan dari jawaban, misalkan ada 10 informan tadi gitu Pak? Nah, jadi mereduksi data. Jadi data wawancara kan biasanya panjang. Apa gitu dari wawancara itu, terus nanti mencari teorinya. Jadi benar tidaknya itu ada nggak teori gitu. Ada teori nggak yang relevan dengan jawaban, itu cari teori lagi. Sampai misalnya nggak ada, tapi hasilnya bagus, ya itu bisa jadi teori. Seperti itu. Bisa menambahkan teori yang sudah ada. Iya Pak, makasih Pak. Paling tidak sudah mulai sedikit Pak paham dari penjelasan Bapak Ya. gitu Pak. Terima kasih Pak, Sama-sama. Dr. Misbah. Fauzan, itu yang di luar itu kasih air sama gelas. Di absennya, Iya Pak, silakan Pak. ini yang hadir 17 sama saya. Pak Arief izin Pak, Pak Arief Purnama. Ada tugas dari Dinas Pendidikan katanya. Ini dilihat deh. Arief Purnama nomor 4 ya. Ya, betul. Terus siapa lagi? Ibu Ayu, Ibu Rahayu Erlina sakit Pak. Apakah hadir dia? Masya hadir? Allah. Rahayu Erlina. Sakit. 2. Kemudian Ibu Merisi Pak, Merisi. Tadi ada Esther C, sekarang Merisi Pak. Merianti. Ya, betul Pak. Betul. Iya kan? Betul Pak. Merisi, Merianti. 3.
Iya. 2 lagi. Satu lagi siapa ya? Ya, 1 Ada lagi. yang tahu? Kalau itu mengundurkan diri Pak, Ibu Astri Dian. Ya ini Ibu Astri Dian Pak mengundurkan diri dari Itu Unindra ya. karena satu dan lain hal. Mohon maaf. Oh, iyalah, kan nggak ada lagi yang mengundurkan diri ya. Kita cukupkan Terima kasih Pak. perkuliahan kita hari ini. Saya mau nganter anak balik ke Siap. pesantren Kemana Pak? Iya, terima kasih Pak. di Sentul. Oh jauh sekali ya Pak ya? Kalau udah nyampe nggak jauh Pak. Betul Pak. Pesantren apa sih? Pak Ya. Misbah. Ya. Sentul. Sentul apa itu ya? Sentul City Oh di iya. belakang. Iya. Pak Misbah boleh bertanya Pak Misbah? Boleh Pak. Pak Misbah kok tidak mengantuk gitu, sedangkan kami agak berat juga nih sehari. Oh, lah kan Bapak dari pagi. Tapi Bapak minum kopi apa tadi menyebutkan itu? Kami Oh, tertarik. tadi saya beli tanaman. Baru pada nanam tadi itu di belakang depan. Sama penjualnya dibikin kopi. Oh, kopi apanya? Sempat untuk pas bawa mobil. Makanya Bapak kalau pengen nggak ngantuk itu ngopinya di sini yang jual tanaman tadi. Siap Pak, siap. Ya. Oke Pak ya. Ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu pekan depan insya Allah. Terima kasih. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak Mohon Misbah. maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih, Pak Assalamualaikum Misbah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.